Nah, maka satu kalimat yang diucapkannya itu menghancurkan segala dosa yang pernah dilakukannya semasa hidupnya. Habis sudah dosanya kali lagi. Kalau nya hendak mati. Barang siapa yang dalam dunia ini merasa aman dari neraka, merasa aman dari siksa, nah ini orang bakal ke neraka dah. Ini orang calon penduduk neraka. Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih, diriwayatkan bahwasanya Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an berkata kepada Abi Mas'ud, nang bujurnya Abi Mas'ud radhiyallahu an, dan ia ketika dengannya di akhir malam. Huzaifah berkata kepada Abi Mas'ud, bangunlah, lalu lihatlah saat apa sekarang. Maka Abi Mas'ud bangun, kemudian ia datang kepadanya dan berkata, awan merah telah terbit, artinya hari menjelang subuh. Maka Huzaifah berkata, saya berlindung kepada Allah dari pagi hari ke neraka. Artinya saya berlindung kepada Allah mati di pagi hari ini, masuk ke dalam neraka. Itu artinya. Nah, ini kisah Huzaifah Al-Yamani. Begitu takutnya beliau menghadapi kematian, sampai-sampai beliau selalu berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka. Padahal Huzaifah Al-Yamani ini termasuk sahabiyun jalil, termasuk sahabat yang besar, yang digelar dengan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang digelar dengan sahabat yang mempunyai rahasia Rasulullah, Huzaifah Al-Yamani. Dan Huzaifah ini diberi keistimewaan bisa mengetahui hati seseorang yang mukmin dan yang munafik. Ini khusus diberikan Rasulullah kepada Huzaifah. Nah, kan di Madinah itu banyak orang munafik. Di Madinah banyak orang-orang yang pura-pura Islam untuk menyelamatkan diri, keluarga, hartanya, lalu pura-pura Islam. Sembahyang, umpat ke masjid, umpat bayar zakat, umpat juga orang hari raya, umpat puasa, tapi hatinya kafir. Nah, ini munafik. Nah, mengetahui orang munafik itu sulit karena bergaul sama dengan kita. Cuma Huzaifah ini yang diberi ilmu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui oh si fulan itu munafik, si fulan ini mukmin, si fulan ini munafik, si fulan ini mukmin. Sampai-sampai Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah bertanya kepada Huzaifah ini, wahai Huzaifah, coba periksa hatiku, apakah ada sifat nifak dalam hatiku ini. Umar pun bertanya kepada Huzaifah, periksakan penghatiku ini, adakah sifat munafik di hatiku. Karena Huzaifah tahu kalau orang tuh hatinya ada munafik, itu Huzaifah tahu. Nah, jadi Huzaifah yang sedemikian hebat, Huzaifah yang sedemikian tinggi kedudukannya, beliau pun takut mati itu. Beliau takut mati masuk neraka.
Jadi mestinya orang-orang yang macam kita tentu lebih takut lagi mestinya. Orang macam Hudzaifah itu ketakutan mati masuk neraka, padahal orang yang hidup semasa dengan Rasulullah, orang yang diberi kepercayaan oleh Rasulullah tetap takutan mati kalau masuk neraka. Jadi kita nang jauh lawan Rasulullah, kada punya keistimewaan apa-apa diberi Rasulullah, mestinya lebih takut lagi dari Hudzaifah terhadap mati dimasukkan ke dalam neraka itu. Dan sudah menjadi sebuah rumus dari Rasulullah, barang siapa yang takut matinya itu masuk neraka, barang siapa yang takut matinya itu disiksa, maka dia akan selamat di sana. Barang siapa yang dalam dunia ini merasa aman dari neraka, merasa aman dari siksa, nah ini orang bakal ke neraka dah. Ini orang calon penduduk neraka. Nah, jadi bila hati kita takut masuk neraka, hati kita takut diazab Allah, itu tanda kita selamat. Bila hati kita kada hirau itu, bila hati kita kada risau itu, tanda kita bakal jadi penduduk neraka. Nah, sebab kalau kita takut dengan masuk neraka itu, kita selalu menjaga diri dari maksiat, menjaga diri dari hal-hal yang dimurkai Allah. Ini takutan bang, takutan. Banyak berdoa mudahan selamat dari neraka, banyak berdoa mudahan husnul khatimah. Nah ini alamat-alamat orang yang ahli surga. Kalau kada menghiraukan dengan neraka, lalu perbuatannya ini kada tak kontrol, berdoa supaya jangan masuk neraka itu bilang kada ada berdoa, paling berdoa 4 orang aruh aja. Ada orang Allah berdoa selamat, terbuat selamatkan dari neraka aja, amin. Paling itunya. Berdoa seorang kada bisa. Berdoa seorang kada bisa. Pemirsa berdoa tengah malam, ya Allah jauhkan hamba dari neraka, kada biasa. Nah, paling jauh 4 orang. Nah, kada hirau, kada takutan. Ini sudah alamat bakal masuk ke sana. Nah, jadi Hudzaifah al-Yamani ini orang mulia, orang yang semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makin takut dengan neraka, jelas menunjukkan bahwa beliau ini min ahlil jannah, beliau ini ahli surga itu. Marwan, salah seorang khalifah, masuk menghadap mailangi, artinya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sudah sakit-sakitan. Marwan ini ya macam kayak presiden lah, anak buahnya Muawiyah juga nih, anak buahnya Muawiyah, Marwan. Jadi si Marwan ini mailangi Abu Hurairah yang sedang sakit. Lalu Marwan berkata, ya Allah, ringankanlah daripadanya. Hanya doa kepada Allah, ya Allah, ringankanlah Abu Hurairah ini. Artinya menghadapi kematian dan selanjutnya. Maka Abu Hurairah berkata, ya Allah, keraskanlah. Jadi artinya Marwan ini berdoa kepada Allah agar Abu Hurairah diberi keringanan menghadapi kematian, diberi keringanan menghadapi sesudah kematian. Abu Hurairah menjawab, urusan itu adalah urusan yang sangat berat. Artinya Allahumma sydud, ya Allah, ini urusan yang berat. Menghadapi kematian, sesudah kematian, itu urusan yang sangat berat. Kemudian Abu Hurairah menangis dan berkata, demi Allah, saya tidak menangis karena sedih atas dunia.
Jar Abu Hurairah, aku menangis bukan karena meninggalkan harta kada. Yang mana umumnya orang kaya itu menangis meninggalkan harta. Orang kaya itu menangisnya hendak mati. Ngapa nangisakannya? Banyak yang ditinggalkannya. Itu kalau orang kaya itu mati menangisnya. Kenapa menangis? Bukan takutan neraka kada. Banyak yang ditinggalkannya, motor berapa biji, rumah berapa biji, siapa kena menggenainya, siapa kena mendiaminya, itu yang ditangisakannya. Nah, Abu Hurairah menangis hendak mati. Udah segini aku menangis itu bukan karena sedih atas dunia, dan tidak karena susah daripada berpisah denganmu. Tetapi saya menangis ini menunggu salah satu dari dua kabar gembira. Kenapa aku menangis? Karena aku menunggu salah satu dua berita dari Tuhanku. Ada kalanya berita dengan surga atau dengan neraka. Nah, itu keputusannya yang ditunggu, yang maulah menangis itu. Ke surga kah masuknya, ke neraka kah masuknya, kada ada jelas. Kada jelas. Nah, sampai orang yang sekelas Abu Hurairah aja merasa kada jelas lagi mati kemana masuknya. Padahal Abu Hurairah ini orang yang dikenal dalam dunia Islam sebagai sahabat yang paling banyak merawikan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling banyak hadis yang meriwayatkan dari Nabi itu Abu Hurairah. Dan tercatat dalam sejarah Islam. Artinya beliau ini paling banyak dapat ilmu dari Nabi, banyak mencatat ilmu dari Nabi. Nah, orang yang macam sidin pun masih kada ada juga kepastian ke mana matinya, ke surga atau ke neraka. Padahal orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman tuh, yang hidup semasa Nabi, yang sering ranjak melihat wajah Nabi dengan penuh cinta, yang sering melihat wajah Nabi dengan penuh hormat, yang sering bersama-sama Nabi, ini boleh dipastikan sudah ahli surga sudah sebenarnya. Orang-orang, jangankan orang itu, andai kata kita sekarang ini lah melihat Nabi yaqzatan pada waktu bangun, misal kita melihat Nabi nih, itu boleh sudah dikatakan bahwa kita ini termasuk ahli surga sebenarnya. Tetapi orang yang macam ini kayak Abu Hurairah, orang yang berapa tahun bergaul dengan Nabi, kemana Nabi umpat, makanya banyak dapat hadis Nabi. Sidin pun kadang merasa aja mati itu bakal ke surga, merasa kada tentu juga ke surga mati. Diriwayatkan dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Innallaha idza radiya an 'abdin qala ya malakal maut idhhab ila fulan fa'tini bi ruhihi li uriha hasbi min 'amali qad balawtuhu fa wajadtuhu haitsu uhib." Fayanzilu malakul maut wa ma'ahu 500 minal malaikah wa ma'ahum qadbanur raihan wa usuluz za'faran kullu wahid minhum yubashshiruh bi bisyarati wa bisyarati sahibih wa taqumul malaikat saffain li khuruji ruhi ma'ahumur raihan fa idza nadhara ilaihim iblis wada'a yadahu ala ra'si summa sarakh qala fayaqulu lahu junuduhu ma lak ya sayyidana fayaqul ama tarawna ma'uti hadzal 'abdu min al-karama aina kuntum min hadza qalu qad jahadna bih fakana ma'suma. Artinya sesungguhnya Allah apabila ridha terhadap seorang hamba, maka dia berfirman, wahai malaikat maut, pergilah kepada si fulan, lalu bawalah ruhnya kepadaku agar aku menyenangkannya.
cukup akan aku dari amalnya, aku telah mengujinya, lalu aku mendapatkannya menurut apa yang kusukai. Nah, ini malaikat maut hendak mencabut nyawa orang yang diridai Allah. Perintah Allah, wahai Israel, jam tulak ke sana dah, datangi hambaku yang kuridai itu, cabut ruhnya, bawa kemari, aku ingin membahagiakannya. Maka malaikat maut turun dan bersamanya 500 malaikat, dan bersama mereka batang-batang yang harum dan akar za'faran. Masing-masing dari mereka memberi kabar gembira kepadanya dan berita gembira selain berita gembira temannya. Malaikat berdiri dengan 2 saf untuk keluar rohnya, yang bersama mereka bau-bau yang harum. Maka apabila iblis memandang kepada mereka, maka ia meletakkan tangannya di atas kepalanya, kemudian ia berteriak. Iblis kesal, iblis kecewa melihat ini hamba Allah begitu wafat disambut oleh ratusan malaikat dengan bau yang harum. Iblis berbicik kepala, meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berteriak. Rasulullah bersabda, lalu tentara-tentara iblis, anak buahnya, pasukannya, bertanya kepada iblis, apa yang terjadi bagimu wahai penghulu kami? Kenapa pian berbicik kepala? Kenapa pian berkuriak? Iblis menjawab, apakah kamu tidak melihat apa yang diberikan Allah kepada hamba ini daripada kemuliaan? Di mana kamu dari orang ini? Kamu kada tahu kah orang ini? Kada digoda kayaknya semasa ini hidup, kada diganggu kah semasa ini hidup, sehingga dia bisa mulia di sisi Allah. Mereka menjawab, anak buahnya ini menjawab, kami telah bersungguh-sungguh menggodanya. Kami sudah seringkali menggodanya, mengganggunya supaya jangan takwa kepada Allah. Kami sudah berkali-kali menggodanya agar maksiat kepada Allah. Maka dia adalah orang yang dipelihara Allah. Artinya kami menggoda kada mampan, kami rayu kada mampan, karena dia sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya bahwa orang-orang yang diridai Allah itu, apabila malaikat maut datang mencabut nyawanya, maka malaikat maut itu membawa rombongan dari malaikat untuk menyambut rohnya tadi, membawa ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hasanul Basri berkata, tidak ada kesenangan bagi orang mukmin kecuali pada bertemu dengan Allah Ta'ala. Tidak ada kebahagiaan bagi orang mukmin kecuali pada bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka barang siapa kesenangannya pada bertemu dengan Allah Ta'ala, maka hari kematiannya adalah hari kebahagiaannya dan kegembiraannya, keamanannya, kemuliaannya, dan kehormatannya. Artinya bila mana kita ini rindu dengan Allah, kita ini cinta kepada Allah, kita ingin bertemu dengan Allah, maka hari kematian itu adalah merupakan hari kemerdekaan. Hari kematian itulah hari kebahagiaan, karena pada hari itu kita berjumpa dengan zat yang selama ini dirindukan. Dikatakan kepada Jabir bin Zaid ketika akan wafat, apa yang akan kamu inginkan? Ujar nang maharagu nang memelihara menjaga Jabir nih waktu sedang sakit. Wahai Jabir, pian hendak apa? Pian hendak apa? Jabir menjawab, memandang kepada Al-Hasan. Aku hendak bertemuan Hasan. Hasan Basri maksudnya.
Maka ketika Al-Hasan masuk kepadanya, maka dikatakan kepadanya, ini Al-Hasan. Wahai Jabir, ini sudah datang Hasannya. Nang pian hendak bertemuan lawan Sidin, ini sudah ada Sidinnya, Al-Hasan. Lalu Jabir mengangkat pandangannya kepada Al-Hasan, kemudian ia berkata, wahai saudara kami, wahai saudara kami Hasan, ini saat demi Allah di mana saya berpisah denganmu ke neraka atau ke surga. Muhammad bin Wasi' berkata ketika akan meninggal dunia, wahai saudara kami, alaikumussalam, ke neraka atau Allah memaafkan. Ke neraka atau Allah memaafkan. Sebagian mereka bercita-cita agar ia tetap dalam nazak pencabutan nyawa selama-lamanya dan tidak dibangkitkan bagi pahala maupun siksa. Nah, jadi orang-orang salihin dahulu itu ada yang mengingini bahwa selama-lamanya dalam sakaratul maut kadang menghendaki dibangkit lagi di akhirat karena takutan namun dibangkit tuh bisa-bisa ke neraka mati. Biar sudah macam ini salawasan dalam sakaratul maut saja. Nah, maka takut terhadap su'ul khatimah. Takut terhadap su'ul khatimah adalah memutung hati-hati orang yang ahli ma'rifah. Dan ia termasuk bencana yang besar ketika akan mati. Dan telah kami sebutkan pengertian su'ul khatimah. Dan sangat takutnya orang-orang yang ahli ma'rifah daripadanya dalam kitab Al-Khawf war Raja yang sudah kita bicarakan dulu. Dan itu layak dengan tempat ini, tetapi kami tidak memperpanjang dengan menyebutkannya dan mengulangnya. Penjelasan tentang keadaan-keadaan yang disunatkan bagi orang yang hampir mati. Kalau orang itu sudah sakit, sudah uyuh, sudah parak lah, apa yang baik dikerjakan, apa yang sunat dilakukan supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Ketahuilah bahwasanya yang disukai ketika mati dari rupa orang yang hampir mati adalah tenang dan diam. Dan dari lisannya adalah bahwa ia mengucapkan syahadat, dan dari hatinya adalah bahwa ia berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Nah itu paling bagus sudah hendak mati, tenang, tentram, lisannya mengucap la ilaha illallah, hatinya berbaik sangka kepada Allah. Nah, mati dalam keadaan husnul khatimah itu. Adapun rupa, maka telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, urqubul maita inda salasin idza rashaha jabinuh wa dama'at aynah wa yabisat syafatah fahiya mir rahmatillahi qad nazalat bih wa idza ghatta ghatital makhnuq wa ahmarra launuh wa arbadat syafatah fahuwa min azabillah qad nazala bih. Artinya, perhatikanlah, ujar Nabi ini, perhatikanlah orang yang meninggal di sisi tiga hal. Artinya orang yang meninggal itu perhatikan tiga perkara, yaitu apabila dahinya berkeringat. Nah, orang mati itu begitunya meninggal dunia
sudah wafat, rohnya sudah keluar, dinyatakan mati, dahinya tuh bepaluhan, disebut ngarannya rashul jabin, ngarannya, dahinya bepaluhan. Kedua matanya mengalir air mata, menangis, dan kedua bibirnya kering. Maka tiga hal itu adalah termasuk rahmat Allah yang turun kepadanya. Berarti orang ini mati dalam keadaan rahmat Allah. Ini nang mati bujur-bujur berpulang ke rahmatullah ngarannya. Dan apabila ia mendengkur seperti dengkurnya orang yang tercekik, warnanya, warna mukanya merah, dan kedua bibirnya pucat, maka tiga hal itu adalah termasuk siksaan Allah yang telah turun kepadanya. Berarti ini mati dalam keadaan sakit orang ini. Adapun kelancaran lidahnya dengan mengucapkan kalimat syahadat, maka itu adalah tanda kebaikan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Artinya, ajarkan, bacakan orang yang hampir mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, bisiki la ilaha illallah. Itu ada aturan-aturannya. Ya paling banyak 3 kali lah, cukup sudah. 3 kali dibisiki di telinganya la ilaha illallah. Dalam riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu, fa innaha tahdimu ma qablaha minal khataya, artinya sesungguhnya kalimat itu dapat menghancurkan segala kesalahan sebelumnya. Nah, amun si orang nang parak mati ini menyahut la ilaha illallah, nah menyahut inya, nah maka satu kalimat yang diucapkannya itu menghancurkan segala dosa yang pernah dilakukannya semasa hidupnya. Habis sudah dosanya kalau hendak mati itu bisa mengucap la ilaha illallah. Utsman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illallah dakhalal jannah." Artinya barang siapa yang meninggal dan ia meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, niscaya ia masuk surga. Ubaidullah berkata, "Wa huwa yashhad", artinya dan dia bersaksi. Utsman radhiyallahu anhu berkata, apabila orang yang akan mati, hampir mati, maka ajarkanlah, bacakanlah kepadanya kalimat la ilaha illallah. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang hamba yang diakhiri dengan kalimat tersebut ketika akan mati, melainkan adalah kalimat itu bekalnya menuju surga. Umar radhiyallahu anhu berkata, datangilah orang-orang yang akan mati di antara kamu. Artinya mun ada kita nara habar si fulan sakarat, si fulan banget, nah datangi. Dan ingatkanlah mereka, maka sesungguhnya mereka melihat apa yang tidak kamu lihat. Nah, orang sakarat tuh melihat yang kada kita lihat. Malaikat-malaikat melihat malaikat maut, melihat macam-macam dilihatnya. Maka sesungguhnya mereka melihat apa yang tidak kamu lihat. Dan ajarkanlah mereka dengan kalimat la ilaha illallah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadara malakul maut rajulan yamut fanadhara fi qalbi falam yajid bihi syai'a fafaqqa lahyaihi fawajada tarafa lisanih lasikan bihanakih yaqulu la ilaha illallah faghufira lahu bikalimatil ikhlas. Artinya malaikat maut mendatangi seorang laki-laki yang akan mati. Lalu ia melihat di dalam hatinya, maka ia tidak mendapatkan sesuatu di dalamnya. Lalu ia membuka kedua tulang dagunya, maka ia mendapatkan ujung lisannya menimpil dengan langit-langit mulutnya, seraya mengatakan la ilaha illallah. Maka diampuni baginya karena kalimat ikhlas itu. Dan semestinya bagi orang yang mentalkinkan nang hidup nih, nang mengucapkan la ilaha illallah itu, agar ia tidak memaksa dalam talqin. Jangan memaksakan supaya menyahut tuh, jangan. La ilaha illallah dipaksakan supaya nenggaring menyahut, jangan dipaksa. Kita disuruh cuma membacakan, disuruh membacakan di telinganya la ilaha illallah. Jangan dipaksa, baca, kasih baca, ada usah dipaksa-paksa, itu cukup dibacakan aja. Akan tetapi ia berlemah lembut, berlemah lembut. Karena kadang-kadang lisan orang yang sakit tidak dapat berbicara, lalu sulit atas yang demikian, dan talqin membawa kepada memberatkannya. Namun dipaksa-paksa itu menyulitkan inya dan ketidaksukaannya kepada kalimat tersebut. Nah, ini sakitnya orang sakit dipaksa-paksa membaca kalimat itu, khawatir kalau dia benci kepada kalimat itu, dikhawatirkan itu. Dan dikhawatirkan bahwa demikian itu menjadi sebab su'ul khatimah. Jadi kita talqin dengan lemah lembut, jangan keras, jangan nyaring, jangan berpaksaan, karena khawatir ini orang garing, ini orang dalam keadaan sakit. Bila kita paksa, bila kita karasi, khawatirnya benci dengan kalimat itu, maka itu membawa kepada su'ul khatimah. Hanya saja makna ini kalimat adalah bahwa seseorang mati dan tidak ada di dalam hatinya sesuatu selain Allah. Orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah itu menunjukkan bahwa orang ini dalam hatinya tidak ada selain Allah. Ini sulit. Orang yang hatinya kosong daripada makhluk, orang yang hatinya kosong daripada dunia, itulah orang yang akan mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat itu.